Puji nama Tuhan, Shalom. Kita percaya bahwa kita selalu diberkati Tuhan di pagi hari ini. Seperti firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, Ia mempertajam pendengaran kita di pagi hari. Saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya secara online maupun yang onsite pada saat hari ini, kita selalu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Engkau masih berikan kepada kami, nafas baru yang masih Engkau berikan kepada kami, hari baru yang masih Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Kami boleh merasakan sukacita dan kasih karunia-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami akan datang kepadamu, menyembahkan nama-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Ada berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam sepanjang kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan mari sama-sama kita ulangi pujian ini dengan iman percaya kita oleh kuasa darah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang dengan imanmu katakan oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu kau telah tebus dosa, kau telah tebus dosa kami Tuhan. Yes. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari deklarasikan imanmu, katakan dengan sungguh-sungguh dengan imanmu, oleh kuasa. Amin Tuhan, kau telah tebus dosa kami Tuhan. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari di pagi yang indah ini sekali lagi katakan, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menolong setiap langkah kehidupan kami dalam apapun yang terjadi Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama pagi hari ini kita sembah Dia, bawa mazmur terbaikmu kepada Tuhan, bawa mesbah yang indah kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kita percaya kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita.
hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari rasakan setiap lawatan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Mari bawa yang terbaik pagi hari ini ke hadapan hadirat-Nya. Kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rancangan yang terbaik dari Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Bapakku yang baik, kami bersyukur Tuhan. Mari deklarasikan setiap imanmu di hadapan Tuhan. Mari percaya bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Mari percaya Dia yang memegang setiap kendali dalam kehidupan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi katakan, panggil namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari dengan lembut katakan, panggil namanya Yesus. Pilih setiap hati kami Tuhan yang datang di pagi hari ini. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya dengan iman percayamu, Yesus. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Benar Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Benar Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari dengan iman percayamu katakan, Yesus.
hidup. Mari sekali lagi angkat misbah terbaikmu kepada Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Bapakku. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Indah batu makanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari dengan iman katakan, ku membawa hatiku. Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup, kami membawa persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang
selamanya ku menyembahmu, Yesus.
melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memajaku. Mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami ingin mengenal Engkau jauh lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati setiap hati kami, berkati menjadi hati yang siap untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Berartilah mulut bibir hamba Tuhan, agar apa yang hamba perkatakan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan waktu untuk bersekutu, untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6-8. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berbunyi demikian. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius adalah kitab, ada pasal yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, itu kayak anak rohaninya Paulus. Nah, kenapa Paulus menegaskan atau menuliskan hal ini kepada Timotius? Karena pada zaman itu ada golongan-golongan pengajar, ada kalau misalnya sekarang mungkin disebut sebagai pendeta-pendeta yang melakukan pelayanan, yang memberitakan firman Tuhan hanya untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya mereka sendiri. Tuh, terlebih lagi pelayan Tuhan pada zaman itu mencari atau melakukan pelayanan hanya untuk memperoleh keuntungan buat diri mereka sendiri. Tentu saja itu merupakan motivasi yang salah. Memang benar seorang pelayan Tuhan tentu boleh hidup dari pelayanan. Tetapi jika motivasinya sudah salah, tentu saja kita tidak bisa bilang ini sebagai pelayanan. Nah, Paulus sendiri juga waktu itu melatih dirinya sendiri untuk tidak jatuh dalam dosa tersebut. Dia tidak melakukan pelayanan dan menjual firman Tuhan
untuk mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, pada ayat 6 yang berbunyi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Nah, ibadah dalam hal ini Paulus mau mengatakan bahwa ibadah bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan, misalkan kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, tetapi terlebih dari itu, ibadah yang dimaksudkan oleh Paulus adalah saat bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak, kegiatan kita setiap hari ya, bukan waktu hari Minggu saja, hari Minggu saya mau menjadi kudus, tetapi setiap hari dari segala aspek kehidupan kita yang harusnya sesuai dan memuliakan Tuhan. Nah, ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tanpa menuntut apa-apa dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memberikan segala sesuatu, telah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Misalkan, Tuhan, saya enggak mau lagi kayaknya berbuat baik kepada orang, atau saya enggak mau lagi kayaknya giat dalam pelayanan. Karena iPhone yang saya punya itu iPhone 13, Tuhan tidak mau mengupgrade ke iPhone 15 padahal dia sudah ada iPhone gitu. Atau kita seringkali juga membandingkan diri kita terhadap apa yang orang lain punya. Misalkan, saya enggak mau kayaknya datang ke Gold City karena anak-anak Gold City punya baju bagus-bagus, kayaknya saya minder begitu. Jadi kita selalu merasa kita kurang dan kita kurang cukup begitu. Kita merasa Tuhan kurang mencukupkan diri kita begitu. Padahal ibadah yang disertai rasa cukup itu dibilang pada ayat 6 memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan seperti apa? Contoh kecilnya adalah ketika kita merasa cukup, kita mampu bersyukur, lalu kita dapat menghitung apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mampu melihat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan kasih buat kita. Nah, kalau misalkan kita merasa cukup, pasti kita kurang merasa iri. Kalau kita merasa cukup, kita pasti kurang dalam membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya kadang-kadang orang bilang, mending kita lebih sering lihat ke bawah. Kalau kita lebih sering lihat ke bawah, kita mampu bersyukur. Kita akan selalu merasa cukup kalau misalnya kita sering melihat ke bawah daripada kita melihat ke atas. Keuntungan lainnya juga, kita bisa terhindar dari keserakahan. Contoh dari keserakahan yang biasa, yang umum kita lihat, banyak koruptor-koruptor. Itu adalah salah satu contoh hidup tidak merasa cukup. Dan salah satu juga contoh dari hidup yang disertai dengan rasa cukup adalah kita dapat terhindar dari kesombongan, kita juga dapat terhindar dari sikap boros. Paulus mengatakan ini karena Paulus tahu kalau misalkan kita tidak merasa cukup, kita akan terus-menerus dilanda banyak pencobaan gitu. Makanya ayolah kita merasa cukup dalam hidup ini. Dari ayat 7 kita bisa lihat, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Nah, jelas dikatakan bahwa tidak ada satupun pribadi manusia yang membawa apa-apa waktu kita lahir. Dan waktu kita mati pun kita tidak bisa membawa apa-apa ke dalam dunia. Mungkin saja waktu kita mati ada beberapa orang dan beberapa adat tertentu yang memasukkan misalkan jam tangannya, uang segepok-gepok ke dalam peti begitu. Berharap kalau misalkan kita meninggal ada sesuatu yang bisa dia bawa. Ternyata kita tahu bersama ya kalau misalnya kita sudah meninggal, jiwa kita yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak membawa apa-apa saat lahir dan kita juga tidak dapat membawa apa-apa waktu kita keluar atau waktu kita meninggal. Pada ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, maka cukuplah. Nah, kenapa Paulus tidak menyebutkan tempat tinggal, dia hanya menyebutkan makanan dan pakaian, karena di sini Paulus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tempat tinggal kita sesungguhnya itu bukan di dunia. Tempat tinggal sesungguhnya kita itu bersama-sama dengan Bapa. Gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau saat kita tidak merasa cukup, saat kita mau hanya ingin hidup kaya, itu kita malah punya motivasi yang salah dalam beribadah. Malahan ibadah kita menjadi ibadah yang menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Misalkan
kita mau berbuat baik kepada orang, hitung-hitungan. Atau misalnya kita mau berbuat baik sama orang dengan harapan Tuhan memberkati kita jauh lebih besar lagi. Atau kita berdoa kepada Tuhan kayak mau kak mobil, mau kak motor, itu jadi motivasi yang salah tentunya. Karena selalu kita saat kita tidak merasa cukup, selalu kita akan menginginkan sesuatu yang lebih gitu. Dan akhirnya orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu akhirnya merasa kecewa pada Tuhan. Merasa Tuhan itu tidak sayang sama dirinya. Saya pernah saya ingat waktu pertama kali saya datang ke Makassar, itu saya datang ke sebuah gereja, itu hanya 1 kali dan sampai sekarang saya tidak menginjakan lagi kaki di situ. Saya waktu datang, saya tahu atau saya tidak tahu ya, kalau misalnya sampai sekarang firman yang dibawakan tetap seperti itu, atau mungkin saya tidak, atau kebetulan juga waktu saya datang, pendeta dan semua dari awal sampai terakhir itu membicarakan tentang berkat dan bagaimana caranya supaya kita bisa punya relasi kepada orang, berbisnis. Mungkin karena saya juga waktu datang ke situ belum punya kerja, jadi saya tidak tahu apa-apa. Jadi sampai sekarang mungkin saya rasa tidak cocok gitu. Jadi karena jelas dikatakan pada ayat 7, sebab kita tidak membawa apa-apa. Jadi menurut saya mungkin saja waktu saya datang itu dari awal sampai terakhir membicarakan hal itu. Jemaat Tuhan, terlalu rugi rasanya kalau kita hidup di dalam dunia ini pusatnya hanya mengejar kekayaan, mengejar ketenaran. Sebenarnya tidak salah, Paulus juga katakan tidak salah, tapi marilah kita membarengi itu dengan rasa cukup. Cukup kepada pakaian yang kita pakai, cukup kepada makanan yang kita makan tiap hari. Secara pribadi ini juga merupakan perenungan buat saya, karena saya juga secara pribadi susah dan dulu apalagi, sekarang juga masih sih sebenarnya, tapi dulu apalagi sering sekali, apalagi saya tumbuh sama kembaran saya, itu saya merasa semua kasih sayang sama, semua latihan berbicara dan segala macam sama yang diberikan kepada saya. Tetapi dari dulu saya iri kepada kembaran saya karena dulu saya ingat ada dua audisi yang kita ikuti sama-sama, yaitu audisi Bintang Sulawesi Tengah sama Pesparawi Gereja. Dan itu yang terpilih itu selalu dia. Tidak pernah saya gitu. Jadi saya dari kecil ini saya ingat sekali waktu itu saya terus di diari. Saya iri Tuhan, begitu saya kan tumbuh sama-sama, saya dilatih sama-sama begitu. Kenapa setiap apa-apa dia begitu, bahkan orang tua saya misalnya kalau misalnya ada kumpul-kumpul keluarga, dia selalu bilang kayak, ayo Yona nyanyi, ayo Yona. Kok Yona, kok saya tidak begitu. Kayak minimal sama-sama lah begitu kan ya. Jadi bertahun-tahun kayak rasa iri gitu. Jadi menggunakan doa, saya selalu berdoa, Tuhan pokoknya saya mau, Tuhan saya mau. Tanpa menyadari kayak mungkin saja meskipun kita kembar, kita punya sesuatu yang lebihnya kita masing-masing gitu. Mungkin waktu itu masih SMP juga. Pokoknya saya merasa kalau saya tidak berdoa sama Tuhan, saya bakal semakin ketinggalan nih sama kembaran saya gitu. Dan akhirnya setelah melewati banyak perenungan, saya juga join di satu gereja yang komunitasnya bagus, terus ada juga kakak-kakak rohani saya yang akhirnya Tuhan dapat mengubahkan hati saya melalui hal itu. Tuh, saya dulu selalu merasa tidak cukup dan minder begitu, Tuhan pokoknya kalau misalnya saya merasa kalau saya tidak ibadah, pokoknya kalau saya tidak hidup suci, saya pasti akan selalu ketinggalan begitu. Bagaimana caranya supaya kita dapat beribadah disertai rasa cukup gitu. Yang pertama, ayo kita sama-sama hidup dalam kesalehan. Sama-sama, saya juga merupakan perenungan tersendiri buat saya. Ayo sama-sama berkenan kepada Tuhan, ayo hidup saleh. Itu minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita kalau misalkan kita rasa itu susah, berat sekali kalau misalnya saya mau bertingkah atau merasa cukup tiap hari, saya berat sekali. Tapi ayo minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita, untuk memelihara hati kita.
Dan ayo belajar untuk selalu mengendalikan keinginan atau ambisi kita secara pribadi. Ayo merasa cukup terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita pakai. Kalaupun ada kebutuhan lain, misalkan saya harus sekolah, saya punya kebutuhan, misalkan kalau orang tua saya butuh untuk sekolahkan anak saya, seperti itu. Kita percaya sebagai orang percaya Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya dan harusnya kita selalu merasa cukup. Dan yang kedua, ayo kita terus mampu bersyukur. Syukur seperti yang saya katakan, syukur bisa makan, syukur bisa ada pakaian seperti di ayat 8. Bersyukur saja begitu. Entah kenapa kalau saya misalkan saya mau ada sesuatu yang saya dapat, misalkan saya maunya 4, terus saya dapatnya 2. Entah kenapa saya bilang saya kayak terima kasih Tuhan. Dengan sendirinya kayak ada rasa lega, ada rasa sukacita begitu. Jadi setiap apa-apa yang kita dapatkan dan tidak sesuai dengan keinginan kita, perkatakan terima kasih Tuhan, terima kasih sudah dapat ini meskipun tidak sesuai tapi saya bersyukur. Tiba-tiba ada damai sejahtera dalam hati kita. Nah, merasa cukup bukan berarti kita bisa bermalas-malasan, kita tidak ada tujuan hidup. Misalnya kita dapat nilai 20 terus kita bilang sama orang tua, Mama, Papa kan Tuhan bilang kita harus merasa cukup. Jadi nilai 20 sih tidak apa-apa karena kita harus tetap selalu merasa cukup begitu. Tapi itu merupakan hal yang salah karena Tuhan kasih potensi kepada setiap anak-anaknya dan ketika itu tidak digunakan dengan baik, tentu saja itu merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Pastor Jeffrey di KKR kemarin, setiap anak muda, setiap orang punya potensi pada dirinya masing-masing. Gitu. Jadi akhir kata, mari jemaat Tuhan, mari teman-teman, ayo sama-sama kita miliki rasa cukup, ayo miliki rasa bersyukur sehingga motivasi ibadahnya kita benar, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini lebih dari sekedar menjadi kaya, lebih dari sekedar menjadi tenar, lebih dari sekedar menjadi cantik atau ganteng, tapi lebih berarti kalau kita bisa berkenan kepada Tuhan yang memberi kehidupan ini. Amin, firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ajarlah kami Tuhan, setiap kami untuk terus merasa cukup, terus mau bersyukur Tuhan, terus mempunyai motivasi ibadah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Tidak meminta, tidak membandingkan diri kepada orang lain, kami selalu percaya Tuhan Engkau menyediakan kepada kami segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, layakan setiap kami Tuhan untuk menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa, negara kami, pemerintahan kami. Kami perkatakan shalom Tuhan, kami perkatakan ada damai sejahtera terjadi. Kami perkatakan ada penuaian jiwa besar-besar yang terjadi. Gelombang lawatan, pertobatan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin yang berasal daripada-Mu, Engkau terus berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan Tuhan untuk selalu berkenan di hadapan-Mu, melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami mau satu hati Tuhan buat ketua sinode, ketua BPD. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang berasal daripada-Mu Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan, sehat-sehatkan ia. Engkau memberkati Tuhan dalam masa tuanya. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera melingkupi ia selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mentor rohani kami Kak Ezra di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan setiap tanggung jawabnya. Apa yang Engkau sudah percayakan kepadanya Tuhan, Engkau terus membuat dia jauh lebih hebat lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Kak Debbie dan Dave. Engkau memberkati mereka, biarkanlah berkat kesehatan, sukacita menjadi bagian dari mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini telah mengambil bagian. Berkatilah setiap apa yang mereka rencanakan Tuhan, pendidikan mereka,
segala hal Tuhan, talenta mereka Engkau yang berkati. Terus berikan kesatuan hati Tuhan dan kerinduan hati untuk lebih mau lagi dan rindu melayani Engkau Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu dalam cita-cita kami. Mungkin ada yang sedang mengerjakan tugas akhir, Engkau yang berikan kemampuan. Yang sedang menjalankan pendidikan Tuhan, Engkau juga memberikan kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik. Hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Bapa. Kami berdoa yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang sembuhkan Tuhan. Berkati setiap obat-obat dan setiap usaha yang dilakukan Tuhan. Kami berdoa untuk yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan kelepasan bagi setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan. Berseru kepadamu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk penilaian jiwa di tempat ini Tuhan. Membuat kami terus berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami keinginan dan keberanian Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Menuai jiwa bagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikanlah pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan Engkau rancangkan baik. Kami percaya kami akan terus bergerak Tuhan menjadi garam dan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk GBI Cabang Pakato. Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap pelayan, setiap jemaat Tuhan. Terus berikan kesatuan hati, bergandeng tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Berikannya juga pertumbuhan Tuhan secara kuantitas dan kualitas tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau sehat kuatkan mereka Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya penjagaan-Mu menjadi bagian daripada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Oikumene, Ibadah Raya 1, Ibadah Raya 2, setiap program-program yang telah direncanakan Tuhan. Kami percaya Engkau berada di atasnya Tuhan. Segala kelancaran, biarkanlah hikmat pengurapan berasal daripada-Mu Tuhan. Memberkati setiap pelayan-Mu, setiap jemaat yang beribadah di tempat ini Tuhan. Biarkanlah kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami banyak berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, setiap dosa dan kesalahan yang sengaja kami perbuat maupun tidak sengaja kami perbuat Tuhan. Biarkanlah hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah sarabak kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan kasih-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.